wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ala ni'amihil wafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina daru darajatil uliya bisabti fi usbatil billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bismillah jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, segenap pengurus majelis taklim dan musholah, hadirin sekalian, bapak-bapak yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasha'irul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Amin. Yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang ke-13, sampailah kita pada nasihat yang ke-13 dari bab 3 nasihat. Ada 3 nasihat atau ada 3 poin dalam setiap bab ini. Dalam setiap judul di bab ini ada 3 nasihat atau 3 poin yang perlu kita perhatikan. Ada 3 nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsalitsata asyrata 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu wa huwa min akabirit tabi'in man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi la ilma lahu yu'taddu bihi. Maqalah yang ke-13 dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa huwa min akabirit tabi'in. Hasan al-Basri termasuk tabi'in yang pembesarnya para tabi'in atau pemimpinnya para tabi'in. Kata beliau, man la adaba lahu, barang siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak ma'allahi ta'ala, beserta Allah ta'ala, wa ma'al khalqi, dan bersama makhluk, la ilma lahu, maka tidak ada ilmu baginya, yu'taddu bihi, yang bisa dianggap dengan ilmu tersebut. Maqalah dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu seorang pemimpin atau seorang pembesarnya tabi'in. Kita tahu bahwa generasi yang bersama Rasulullah namanya sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu Rasulullah dalam keadaan beriman, namanya sahabat. Meskipun cuma sejenak atau cuma sesaat. Orang yang pernah bersama Rasulullah, mau dia barengnya bersama Rasulullah itu lama ataupun sebentar, sesaat maupun dalam jangka waktu yang lama, dan dalam keadaan beriman, maka dia disebut sebagai sahabat. Ini generasi awal Islam, namanya sahabat. Yang kita kenal generasi sahabat-sahabat utama seperti 4 khulafaur rasyidin. Ini adalah generasi yang memang mengalami Rasulullah dan juga iman, namanya sahabat. Tapi kalau menangi Rasulullah, ngalamin Rasulullah tapi nggak iman, namanya bukan sahabat. Abu Jahal ketemu nggak sama Rasulullah, Pak? Ketemu, tapi bukan sahabat karena nggak iman. Abu Lahab ketemu nggak sama Rasulullah? Ketemu juga, tapi nggak iman, maka bukan sahabat. Jadi sahabat orang yang ketemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman. Nah, sahabat ini nanti setelah Rasulullah wafat, maka sahabat-sahabat inilah yang menjadi guru-guru atau tempat bertanyanya umat, ini para sahabat. Murid-muridnya sahabat namanya tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat. Jadi tabi'in bertemu dengan Rasulullah atau enggak? Enggak bertemu dengan Rasulullah. Ada seorang yang sebenarnya dia ngalamin Rasulullah. Dia sebenarnya menangi. Kata orang Jawa menangi itu maksudnya ngalamin. Dia ngalamin Rasulullah hidup, tapi tidak sempat ketemu Rasulullah, maka dia tetap tabi'in. Itu yang terkenal, Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ya Pak? Uwais Al-Qarni ini sebenarnya ngalami masa Rasulullah, tapi begitu Uwais Al-Qarni pengen sowan kepada Rasulullah,
Satu waktu sampai di Madinah, ternyata beliau Uwais Al-Qarni tidak bertemu Rasulullah karena Rasulullah lagi tidak di Madinah, lagi nggak di Madinah, maka nggak ketemu, nggak sempat ketemu. Tetap Uwais Al-Qarni meskipun hidupnya pada waktu itu sempat ngalamin atau sempat dia bersama Rasulullah dalam masanya sama dengan Rasulullah, tapi tetap tidak disebut sebagai sahabat karena nggak pernah ketemu Rasulullah langsung. Disebut dengan tabi'in tetap. Uwais Al-Qarni tabi'in. Nah begitu juga ini Al-Hasan Al-Basri, ini adalah generasi tabi'in. Bahkan Hasan Al-Basri ini termasuk akabir tabi'in. Akabir tabi'in maksudnya adalah tabi'in yang utama, pemimpinnya para tabi'in. Jadi setiap generasi bapak-bapak itu pasti ada orang utamanya dan ada orang awamnya, pasti. Enggak semuanya sahabat itu alim-alim, enggak semuanya sahabat itu jadi pemimpin semuanya bisa ditanyakan tentang masalah agama, enggak. Ada juga yang akabirus sahabah, pemimpinnya para sahabat seperti 4 khulafaur rasyidin ini. Kemudian 3 Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini ulama-ulamanya para sahabat. Dan banyak lagi. Nah selebihnya ya ada juga yang sahabat-sahabat awam. Begitu juga pada tabi'in. Pada era tabi'in juga ada yang akabirut tabi'in, ada yang ulama tabi'in yang masuk kalangan orang-orang alimnya. Jadi pemimpin-pemimpin umat dalam segi agama. Nah termasuk diantara akabirut tabi'in atau ulama tabi'in adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini sebenarnya satu nisbah pada daerahnya. Disebut Al-Hasan Al-Basri karena beliau tinggal di Basrah nantinya. Hasan Al-Basri, Basrah itu nisbah kepada Basrah. Basrah itu satu wilayah yang ada di daerah kisaran Irak sana. Basrah masih jauh dari Kober dah Basrah. Masih jauh sana kulon lagi. Ya itu namanya Basrah. Jadi disebut Basrah Hasan Al-Basri. Kalau kita di sini mungkin semacam Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten, Al-Batawi. Nah kalau ini Al-Basri, yang karena memang hidupnya di Basrah pada waktu itu. Kata beliau, kata Hasan Al-Basri, pertama nasihatnya di sini, siapa orang yang tidak punya adab bersama Allah maupun adab bersama makhluk, maka dia tidak dianggap ilmunya. Sama saja dia seperti orang yang nggak punya ilmu. Dengan demikian Bapak, ukuran ilmu itu adab. Ukuran ilmu itu bukan pinternya ngomong di depan podium atau pinternya ngomong di depan lekar, bukan itu ukuran ilmu. Ukuran ilmu itu adab. Karena ilmu itu untuk nuntun kita supaya kita punya adab. Kalau kita nggak punya adab, hafalannya banyak, ngomongnya kalau orang dengar aja langsung pada ngangguk-ngangguk, pokoknya manggut aja kalau dia ngomong, tapi adabnya nggak ada, tetap nggak ada ilmunya, dia tetap nggak dianggap. Bayangkan saudara, ada orang misalnya, ada seorang wali, dia ilmunya tinggi, hebat pokoknya, bahkan karomahnya itu hebat. Gimana nggak hebat? Dia bisa jalan di atas air misalnya, jalan di atas air ngambang, bukan yang kebanjiran, bukan. Kalau orang sini kan jalan di atas air ya roboh. Iya, ini mah jalan di atas air, dia bisa sholat di atas daun. Karomahnya misalnya ada orang kayak begitu, hebat nggak tuh Pak? Ibadahnya, puasanya juga nggak putus, terus puasanya kalau malam tahajud. Tapi kalau di depan bapak-bapak ini pengen nyuruh aja dan pengen ya nunjuk aja. Pokoknya asal dia datang kagak enak dah pokoknya. Asal dia datang pokoknya kalau nggak nunjuk dia nyuruh orang. Nggak pandang bulu, orang tua kadang-kadang dia tunjuk-tunjuk. Kira-kira kita bakal menghormati orang itu enggak? Enggak, tetap ukurannya itu adab. Dia tinggi ilmunya, dia banyak karomahnya misalnya. Tapi kalau tidak ada adab kepada sesama manusia, tetap dia tidak dianggap punya ilmu. Ukurannya itu ilmu. Begitu juga adab kepada Allah. Ini dua-duanya harus, adab kepada manusia maupun adab kepada Allah. Adab kepada Allah juga harus dijaga. Orang banyak ilmunya, banyak pengetahuan dan hafalannya, tapi dia tidak ada adabnya kepada Allah,
sholat enggak misalnya, puasa juga enggak, atau sholat juga, puasa juga, tapi dia suuzon kepada Allah. Kalau dapat musibah, ya dia nyalain Allah, tapi kalau dapat nikmat lupa sama Allah. Nah, orang seperti itu meskipun banyak ilmunya, tetap dia la yuqtaddu bihi, dia tetap la ilma lahu, enggak ada ilmunya. Ukurannya adalah adab. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah beliau menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan dari ngaji atau belajar ilmu, nyari ilmu kan belajar itu nuntut ilmu. Tujuannya adalah buat membentuk adab kita, buat membentuk akhlak kita. Rasulullah enggak menyebutkan innama bu'itsu liutammima al-ulum misalnya. Liutammima ya ma'alil ulum, untuk menyempurnakan tingginya ilmu, enggak. Rasulullah enggak menyebutkan aku diutus untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan, enggak, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Boleh kita belajar, boleh kita berguru, kita punya banyak pengetahuan, boleh, tapi ujung-ujungnya memang pengetahuan itu harus bisa nuntun kita supaya kita punya adab atau punya akhlak. Nah, ada beberapa istilah hadirin. Ada yang disebut dengan adab, ada yang disebut dengan akhlak. Akhlak ini bagian dari, dua-duanya ini bagian dari agama. Agama dibagi menjadi dua, ada adab, ada akhlak. Nah, akhlak ini yang merupakan tuntunan atau bimbingan, sesuatu yang membimbing kita. Agama dibagi menjadi akhlak dengan adab. Akhlak ini semua perbuatan lahiriah kita dan juga perbuatan batin kita. Perbuatan lahiriah kita seperti sholat, kemudian sedekah, kita hormat, itu namanya akhlak zahir. Perbuatan batin kita ikhlas, termasuk yang paling fundamental sekali iman kepada Allah, kepada qada dan qadar. Ini perbuatan hati semua. Iman kan nggak ada di luar, Pak, nggak kelihatan iman. Iman itu ada di hati. Iman, keyakinan, ikhlas, tawadhu, itu semua akhlak. Akhlaknya akhlak batin, akhlaknya akhlak yang ada di dalam hati. Nah, akhlak ini dibagi dua, akhlak zahir dan akhlak batin. Agama terdiri dari dua, akhlak dan adab. Akhlak ada dua, akhlak zahir, akhlak batin. Nah, adab itu apa? Adab itu bagian yang dianggap sebagai satu yang bagus di dalam masyarakat. Jadi ukurannya adab itu masyarakat juga. Nggak usah pakai dalil kadang-kala, tidak usah pakai dalil, tapi ukuran masyarakat itu, ukuran yang dianggap dalam satu masyarakat, mereka sepakat bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang baik, budi pekerti yang baik. Orang sini, orang Bintaro, kira-kira kalau seneng sama orang, palanya diusap-usap, pantas ya? Usap-usap gitu, dicium palanya dicium. Saya sedang membangun, saya cium palanya misalnya. Seneng nggak? Nggak seneng, itu ukurannya adab tuh. Tapi pada belahan dunia lain, pada tradisi atau budaya lain, itu kalau senang sama orang, itu dicium palanya. Di Timur Tengah misalnya, itu senang. Kalau di Indonesia nggak berlaku. Di Indonesia ya cukup ya, namanya senang sama orang, cium tangannya, misalnya hormat. Adab ini bagian dari masyarakat, jadi sesuatu yang baik, yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, ilmu ini tujuan akhirnya adalah untuk membentuk adab kita, supaya kita punya adab kepada Allah maupun adab kepada makhluk. Adab kepada makhluk maupun adab kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Barang siapa yang tidak punya adab, maka sama aja dia tidak punya ilmu. Maksudnya ilmunya tidak dianggap. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, adabnya bagus, insya Allah itu tetap dianggap sebagai orang yang bisa dikatakan orang soleh. Meskipun dia ilmunya cuma sedikit, ya ilmunya cuma sholat, wudhu, puasa, misalnya ya haji,
umroh dia tahu, tapi kalau untuk urusan yang lebih detail lagi masalah agama dia nggak tahu. Tapi adabnya kepada Allah, adabnya kepada manusia bagus, maka dia tetap orang yang mulia, orang yang dihormati di masyarakat karena ada adabnya. Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad adabnya demikian dijaga kepada Allah, kepada sesama. Pernah satu waktu Rasulullah itu saudara Sayyidina Abu Bakar ini pengen, ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini pengen soal kepada Rasulullah, datang. Akhirnya yang diantarin oleh Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Kata Nabi, kata Rasulullah, ya Allah, nggak usah saya yang, nggak usah Bapak yang sini Pak, saya yang sono, kata Rasulullah. Itu ada. Wa man la sabra lahu, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran ala tahammulil balaya untuk menanggung cobaan, wa adal khalqi, dan juga perilaku makhluk yang menyakitkan, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan atas sulitnya menjauhi maksiat, wa ala ada'il faraidi, dan atas menjalankan kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu. Barang siapa yang tidak sabar melaksanakan itu, la dina lahu yu'taddu bihi, maka tidak ada agama yang bisa dianggap untuknya. Kalau tadi masalah adab, orang nggak punya adab sama aja nggak punya ilmu. Nah berikut ini, orang nggak punya kesabaran sama aja dia nggak punya agama. Sabar itu ada 3 macam Pak. Yang pertama, sabar menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian hidup. Sabar yang pertama ini. Orang yang sabar menjalani atau sabar menerima cobaan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, balaya di sini kesulitan hidup, bentuknya bisa musibah, bencana, bentuknya juga bisa perlakuan orang kepada dia. Itu namanya kesulitan-kesulitan hidup. Orang yang sabar terhadap ini, maka dia termasuk orang yang sabar jenis yang pertama, yaitu sabar dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Kemudian yang kedua, ada sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhkan maksiat. Teman satu kerjaannya, semuanya kalau habis gajian dugem, tahu dugem Pak? Dunia dugem itu dunia gemoy. Dunia gemerlap dugem. Pokoknya asal habis gajian atau ada proyek yang berhasil goal, pokoknya dia dugem. Nah dia diledek-ledekin, diujuk-ujukin suruh ikut, tapi dia nggak mau. Itu namanya sabar juga. Diajak buat ngambil, ini bisa nih, ada nih jatah ente nih, ini mah ente kan yang susah-susah bikin ini, kan nggak gampang ini proyek bisa goal gini, udah ambil lah. Tapi dia nggak mau. Itu namanya sabar dalam menjauhkan maksiat. Sabar yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar melaksanakan wajib-wajib atau fardu-fardu. Penuh kesabaran, tiap subuh bangun, datang ke musola sholat, sabar. Nanti waktunya zuhur, waktunya orang-orang lagi pada sibuk cari makan siang, jadi makan juga sih. Nanti habis makan, tapi dia sempatkan diri buat sholat zuhur, sabar juga. Walaupun yang lain kelihatannya jarang banget, dia doang gak apa-apa, sabar. Asar juga begitu lagi, sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban atau fardu-fardu. Lagi enak-enak makan, besok suruh berhenti makan. Udah masuk 1 Ramadan, besok sudah suruh berhenti makan, sabar. Karena memang melaksanakan kewajiban. Lagi enak-enak harusnya dia bisa harusnya dia bisa tidur, harusnya dia bisa tetap redongan, tapi harus bangun subuh, sabar. Nah 3 macam kesabaran ini. Orang yang melaksanakan atau orang yang bisa memenuhi kesabaran, memenuhi dirinya dengan kesabaran ini, sabar terhadap kesulitan hidup, sabar melaksanakan kewajiban, dan sabar menjauhkan maksiat, maka dia itulah orang yang agamanya sempurna. Dengan demikian Bapak-Bapak, kalau kita mau disebut agama kita sempurna, maka kita harus bisa sabar ini, harus bisa
mengamalkan sabar. Nah, kalau dalam kesulitan hidup ya kita langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya semua milik Allah dan semua kembalikan saja kepada Allah. Itu namanya lafaz istirja. Lafaz apa? Istirja. Kalau kita kenal ada hamdalah. Kalau hamdalah apa? Hamdalah. Alhamdulillah. Tahmid kadang-kadang disebut. Kalau takbir Allahu Akbar. Kalau tasbih subhanallah. Nah, kalau ini istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini lafaz istirja, ini lafaz untuk kita kalau kita mau sabar dalam melaksanakan semua ini, melaksanakan kewajiban, menjauhkan maksiat dan juga dalam mengarungi atau menghadapi musibah-musibah, maka lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bisa jadi pegangan kita. Dan bentuknya bentuk jamak, Pak. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah. Ini sengaja dibentuk jamak dalam Al-Quran, bukan karena sembarang jamak, bukan karena sembarang artinya kita, bukan. Kita semua. Jadi nggak disebutkan inni lillah, bukan saya milik Allah, bukan, tapi kita. Maksudnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali hanya kepada Allah. Waktu kita kena musibah, kita ucapkan sesungguhnya kita. Ini maksudnya yang kena musibah bukan cuma lu doang. Ada orang yang lebih susah. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Jadi tidak dibentuk sesungguhnya aku milik Allah dan aku akan kembali, bukan, tapi kita. Ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa yang kena musibah yang harus sabar karena musibah itu, yang punya kewajiban dan harus melaksanakan kewajiban itu dengan upaya, dengan kesungguhan, yang punya satu kemaslahatan atau punya satu larangan dan harus menjauhkan larangan itu bukan ente doang, tapi semua banyak orang. Maka inna lillahi, kita semua milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Lafaz istirja ini supaya kita sadar betul bahwa bukan cuma kita doang, bukan cuma kita doang yang terkena musibah, ada yang lebih susah. Bukan kita doang, ada yang lebih sulit untuk melaksanakan kewajiban. Kita mah gampang kewajibannya. Sholat gampang di sini, emang temannya pada sholat semua. Coba kalau hidup di satu daerah yang orang Islamnya dikit, susah mana-mana itu. Mau sholat juga kiri kanannya gak ada yang sholat, nyari masjid susah ya, boro-boro masjid langgar aja nggak ada, di sana susah, di sana tempat. Nah kita alhamdulillah gampang. Jadi bukan cuma kita doang yang sulit melaksanakan kewajiban, penuh kesabaran, bukan cuma kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, agama ukurannya apa? Ukuran seseorang itu punya agama, kalau dia agamanya bisa sempurna itu kalau dia bisa sabar dalam 3 hal ini. Sabar dalam musibah, dalam menjauhkan maksiat, dan dalam melaksanakan kewajiban. Yang berikutnya, nasihat yang ketiga, waman la wara'alahu anil maharimi wasyubuhati. Barang siapa yang tidak wirai atau tidak menjaga kehati-hatian, waman la wara'alahu, tidak punya sifat wara' atau wirai, anil maharimi wasyubuhati, dari yang haram-haram dan yang syubhat, la zulfalahu, maka tidak ada kedekatan untuknya. Aila martabata lahu indallah, dia tidak punya posisi atau martabat kedudukan di sisi Allah. Wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan dia tidak ada kedekatan untuknya minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Setelah adabnya dijaga kepada Allah daripada makhluk, adab ini ukuran zahir. Kemudian sabarnya ini ukuran batin. Sabar termasuk ibadah hati, ibadah batin. Karena ukuran sabar itu dalam hati, karena memang yang nyesek hati apa pala, Pak? Kira-kira kalau kita kena musibah yang nyesek hati apa pala? Hati kan yang nyesek, dada. Maka ukurannya memang dalam dadanya.
atau dalam hati. Setelah kita tahu adab ukuran zahir, sabar ini ukuran hati. Nah berikut ini kalau kita bisa melaksanakan dua-duanya, baru yang ketiga ini. Yang ketiga yaitu wirai atau waro. Kalau hanya sekedar menjauhkan haram-haram saja, itu masih biasa. Yang jelas-jelas haram. Judi haram apa judi? Haram. Mabok haram nggak mabok? Mabok haram juga. Ya, zina haram nggak? Haram. Menjauhkan yang haram-haram aja itu udah biasa. Tapi ini yang syubhat juga dia jauhkan. Syubhat itu remeng-remeng. Jadi ini apa? Kopi. Dari mana kopinya? Kayaknya sih nggak jelas. Ini kopi bikinnya juga nggak jelas, uangnya juga nggak jelas. Itu kalau belum jelas dia nggak mau ambil. Ini apa? Ini nasi uduk. Dari mana ini nasinya? Nggak tahu. Dari mana uangnya? Uang siapa juga nggak tahu ini. Karena belum jelas dia nggak bakal mau ambil. Meskipun itu memang barang halal. Jadi warok itu sifat di mana seseorang menjaga dirinya bukan hanya dari yang haram, tapi dia menjaga dari yang syubhat. Bahkan dia menjaga dari yang halal. Maksudnya dari yang halal, selama itu berlebihan dia akan jaga. Halal ini Pak, orang di kopi dari ini pengajian halal, ini orang nasi juga dari jamaah halal, bukan dari mana-mana uangnya jelas. Tapi dia jaga nggak mau banyak-banyak. Berhenti kalau sebelum kenyang. Begitu juga nggak mau dia ambil bungkus aja bungkus buat di rumah misalnya, pokoknya udah dibungkus aja nggak mau dia. Cukup sebelum kenyang dia berhenti dan nggak mau berlebihan. Orang yang punya sifat wirai atau warok, ini orang yang menjaga dari keharaman pasti, menjaga dari yang syubhat, bahkan menjaga dirinya dari yang halal. Selama itu berlebihan dia nggak mau. Namanya orang wirai atau orang warok. Orang warok ini nanti disebut sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, yang pertama dan yang kedua tadi, yang menjaga adabnya, kemudian yang sabar, ini bisa disebut sebagai orang-orang baik. Orang-orang yang sabar, orang baik kan baik. Baik, orang-orang yang punya adab, orang baik bukan? Baik pasti itu. Punya adab, punya sabar, baik. Tapi itu baik yang disebut dengan al-abrar. Orang yang secara umum disebut sebagai orang-orang umum. Nah, tingkat yang lebih tinggi ada yang disebut dengan muqarrabin. Muqarrabin ini orang-orang yang didekatkan kepada Allah, jadi derajatnya tinggi. Derajatnya lebih tinggi dibanding orang-orang baik yang umum tadi. Yang pertama tadi, yang adabnya bagus, sabarnya bagus. Ada yang lebih tinggi lagi, adabnya bagus, sabarnya bagus, tapi dia wirai atau warok, menjaga dirinya dari yang subhat, dari yang halal, apalagi dari yang haram, jauh dari yang nggak bakal. Nah, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah atau muqarrabin, ini adalah orang-orang yang warok atau orang yang wirai. Dia tidak akan sembarangan memasukkan ke dalam badannya makanan-makanan, minuman, tidak mau memakai sesuatu yang belum jelas, yang syubhat. Yang udah jelas halal aja dia batasin, ya karena dia nggak mau bergelimang dengan yang halal banyak-banyak, nggak mau. Ini orang-orang muqarrabin atau orang-orang yang didekatkan sisinya oleh Allah. Tingkat muqarrabin ini memang kalangan khusus. Kita udah bisa sabar, udah bisa menjaga adab kita tadi, itu aja udah cakep. Andai ada yang nggak jelas, andai ada makanan atau minuman atau barang yang nggak jelas, syubhat namanya, kemudian diambil, yaitu untuk kalangan amplor atau kalangan umum, pada orang baik pada umumnya ini masih boleh. Tapi untuk kalangan muqarrabin nggak boleh dia. Ini yang disebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada sesuatu yang menurut orang-orang umum, orang soleh pada umumnya baik, nggak apa-apa. Tapi untuk orang muqarrabin nggak boleh.
untuk orang muqarrabin itu sesuatu yang tercela. Di antaranya tadi itu, dia ngambil barang yang syubhat misalnya, atau ngambil haram, cuma haram yang berlebihan, nggak mau orang-orang muqarrabin. Buat orang umum boleh nggak? Boleh, tapi kalau dia nggak mau, kalau dia batasi dirinya, ini yang namanya muqarrabin. Nah dengan ini, dengan sikap waro ini hadirin, biasanya Allah akan mengangkat derajatnya, dan yang jaga itu langsung Allah. Ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita. Ada seorang guru, dia guru yang sangat wirai, sangat waro. Miskin, fakir dia, guru ini fakir. Diundang ke sebuah perjamuan yang undang jamaah. Saat di perjamuan dia memang dalam keadaan lapar, guru ini. Dalam keadaan lapar disuguhin kambing guling. Enak gak orang guling? Enak kambing guling yang gak punya darah tinggi. Yang sehat. Ini kambing guling rasanya enak banget dalam hati guru ini. Rasanya enak banget. Nah begitu dia mau makan, silakan dulu. Main duluan, enggak, guru duluan. Kita nggak mau makan, kami nggak mau makan kalau guru nggak makan. Oh gitu, ya udah baru ngambil, saudara. Baru dimasukin ke mulutnya, langsung dilepehin lagi. Dilepehin sama guru ini. Kemudian tanya, kenapa guru? Enggak ada, saya nggak makan dah. Udah, kalian aja yang makan. Saya nggak makan, kata gurunya. Silakan man. Saya nggak tahu, saya lagi nggak mau aja. Dasarnya itu cuma punya keinginan, saudara. Dasarnya itu cuma dia membatasi keinginan. Dia punya satu tekad, kalau ada dalam diri dia hasrat, kepengenan pada sesuatu, itu kepengenan yang sangat pengen, maka gak bakal dia ambil. Dia lagi pengen banget dia sama kambing, tapi kalau itu muncul rasa kepengenan itu sangat mendorong dirinya buat makan, justru sama dia batasin, gak mau saya. Kalau begitu, itu ada yang gak beres tandanya. Jadi kalau biasa-biasa aja dia makan. Tapi kalau ada keinginan hasrat dalam hatinya pengen banget, itu justru ditolak sama dia. Ini saat makan kambing, udah masuk mulutnya, emang ada keinginan dalam hatinya itu memang sudah ada keinginan enak banget kambing ini, udah dihabisin nih. Ini mah kalau nggak ini satu piring ya 1,5 dah. Ada keinginan begitu. Nah begitu suapan pertama langsung dilepeh, karena dia tahu dia punya tekad akan dia jagai. Ya udah makan. Akhirnya murid-murid ini karena yang undang, karena dia menjaga adab kepada gurunya, nggak makan akhirnya. Dia pada makan. Gimana makan? Enggak sih nggak mau makan. Kalau guru nggak makan, ya terus gimana? Ya udah biarin dah. Kasih anjing aja. Kasih anjing udah akhirnya. Kasih anjing itu kambing. Usut punya usut, guru udah pulang. Ini murid-murid jamaah yang pada ngundang, dia ngobrol. Siapa ini yang masak? Ini kambing. Cari orang yang masak, kita tanyain. Dipanggil orang yang masak. Gimana bang ini kambing? Iya, mohon maaf ya, kata orang ini. Mohon maaf kata tukang masaknya. Ini saya emang kambing saya. Dia mati. Sayang, cuma belum lama bang matinya, baru tadi. Baru tadi ini masih segar. Saya masak ya, habis saya gimana ya, mubazir. Nah kebetulan abang sama teman-teman jamaah lagi pada nyari kambing guling, makanya saya masakin akhirnya. Oh gitu, jadi bangke. Iya, pantes guru nggak mau makan, katanya gitu. Pantesan nih guru nggak mau makan. Oh, ya udah gitu, saya minta maaf bang. Iya, nggak apa-apa dah gitu. Besok-besok jangan lagi ya, enggak lagi dah. Emang guru gitu, guru nggak mau makan, bisa tahu ya? Ya guru kata dia gitu, kata jamaahnya guru, jadi dia tahu. Akhirnya ini tukang masak ini akhirnya dipengaji juga. Nah, yang ingin diambil dari cerita ini hadirin yang bisa kita pelajari, sebenarnya guru ini nggak tahu dia kalau itu kami nggak tahu. Cuma dia menjaga dirinya wirai atau wow. Dia menjaga dirinya, andai dalam hati dia, dalam diri dia ada keinginan yang sangat memuncak. Ini nggak beres berarti. Saya harus batasi dirinya. Karena dia wow atau wirai,
Padahal itu mah syubhat maksudnya. Nggak ketahuan kan, asal jangan nanya aja. Asal jangan nanya kan kalau orang sini ya nggak nanya ya. Itu gara-gara lu nanya sih jadi tahu bangke kan. Asal nggak nanya itu syubhat. Dimakan boleh nggak boleh, orang nggak nanya dan nggak tahu asal usulnya. Ini guru karena dia menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, bener-bener hati-hati. Dia punya tekad dan punya kebiasaan. Kalau hati saya, batin saya pengen banget sama sesuatu, itu nggak beres, berarti mendingan saya tolak. Ini sebelum makan emang dia udah pengen banget. Begitu suapan pertama nggak sampai telan dilepeh lagi, nggak beres nih, nggak beres, harus saya tolak. Sebenarnya guru itu nggak tahu kalau itu pakai, tapi karena dia punya sikap warok wirani, menjaga dirinya dari hasrat itu, Allah jaga guru ini. Nah barokahnya guru, tadi ada murid-murid, ini barokahnya adab. Adabnya murid, yang pertama tadi kan adab. Adabnya murid, dia nggak mau makan kalau gurunya nggak makan, maka itu murid Allah selamatkan juga dari kambing bangkai ini. Dikasih anjing kan akhirnya sama dia, udah kasih makan anjing aja, diselamatkan. Ini barokahnya adab. Barokah adab, dia jaga akhlaknya, nggak mau makan kalau guru belum makan, maka dia dijaga juga dari bangkai. Nah orang ini yang tukang masak, ini barokahnya dia menjaga agamanya. Dia sendiri nggak mau makan dia, karena dia tahu itu bangkai. Dia masih dikit-dikit masih punya agama nih tukang masak, karena dia nggak mau makan meskipun akhirnya dikasih orang lain. Cuma karena dia jujur, dia ngaku salah. Ini bangkai bang, walaupun ini matinya masih baru kemarin sih. Masih tiren mati kemarin, tapi saya nggak mau makan, emang saya jaga karena kejujurannya dan karena dia masih menjaga agamanya. Dia jujur ngaku salah, maka dia dapat barokah juga. Barokahnya dia nggak makan itu kambing juga. Jadi ada 3 orang atau ada 3 pihak yang Allah jaga. Yang pertama, guru ini Allah jaga karena sikap wiraninya, hati-hatinya. Nggak tahu dia nggak tahu itu ayam bangkai, tapi karena dia punya sifat wirani, Allah jaga dari bangkai. Yang kedua, murid ini karena adabnya Allah jaga juga dari keharaman. Nah satu lagi tukang masak, karena jujurnya, karena dia masih menjaga sedikit agamanya, nggak mau makan dia namanya bangkai. Walaupun dijual ke orang lain, orang dia butuh buat anaknya sekolah, tetap Allah jaga juga dari yang haram. 3 sekaligus, 3 pihak atau 3 kelompok ini Allah jaga karena dia menjaga hak-hak Allah. Barang siapa yang menjaga hak Allah, menjaga kewajiban-kewajiban dilaksanakan, larangan-larangan dijauhkan, maka akan Allah jaga dia. Nah dari 3 ini saudara, dari tiga ini yang muqarrabin, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, ini yang guru. Guru ini muqarrabin, ini orang yang menjaga dirinya dengan sikap wirani. Nah sedangkan yang abror atau orang-orang baik pada umumnya itu murid. Murid itu abror. Ukurannya murid, nah tadi andai dia nggak jaga adab, nggak ngundang guru, orang nggak tahu asalnya, itu makan nggak apa-apa, subhat. Karena dia juga nggak tahu ditipu sama tukang dagang, ditipu sama tukang masak. Nah itu ukuran abror seperti itu. Tapi kalau ukuran muqarrabin, ukuran guru nggak boleh. Ukuran guru yang boleh buat orang umum, buat dia nggak boleh. Wal maqalatul rabi'ata asyara rubiya anna rajulan min bani Israil, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.